Pelita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Mari bergabung di udara dan rasakan hadirat Tuhan dengan program unggulan kami, Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry, setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Program ini mengajak sahabat RPK untuk masuk hadiratnya dalam pujian dan penyembahan. Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga dapat disimak melalui aplikasi Android bernama Sahabat RPK dan live videonya di kanal YouTube RPK FM. Shalom, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan. Makin sehat, makin cerdas. Kembali malam hari ini kami hadir dalam program Misbah Doa Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, kiranya damai dan sejahtera Kristus senantiasa melimpah bagi kita semua dan tentu bagi seluruh sahabat RPK. Kita akan buka program Misbah Doa dan Pujian malam hari ini. Beshem Ahafiabin, Ruach Kodes Elohim Ehad, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sahabat RPK, kembali kami hadir malam ini dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan saya Pastor Dewi Dirgantoro yang diadakan di Radio Pelita Kasih. Dan malam hari ini saya ditemani oleh hamba Tuhan ya, PDM Erlia. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Shalom PDM Erlia. Shalom Pastor Dewi dan shalom untuk semua pendengar RPK dimanapun berada. Tuhan memberkati. Amin, amin, Tuhan memberkati. Sahabat RPK bisa mengakses program Misbah Doa dan Pujian setiap hari Kamis jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bisa mengikuti lewat audio streaming www.radiopelitakasih.com dan live YouTube RPK FM ya. Dan sahabat RPK silakan bisa menginstal langsung program RPK dengan melalui Google Play Store dan bisa menghubungi kami langsung di nomor telepon 0815 1800 4
Sekali lagi, sahabat RPK bisa hubungi kami di nomor telepon 08 15 18 00 444. Dan menjadi landasan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Kita akan buka program Misbah Doa ini. Nanti saya mohon dengan kasih Kristus, PDM Erlia, silahkan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami membawa setiap kami yang melayani di dalam program Misbah Doa ini, Tuhan. Engkau memberkati semua yang terlibat di dalamnya, baik kami, bahkan seluruh jajaran RPK yang ada. Dan biarlah ini semua boleh menjadi berkat untuk pendengar di seluruh pelosok, bahkan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Sahabat RPK, silahkan malam hari ini kita akan berbicara seputaran lagi ya tentang doa, pujian, dan penyembahan ya. Saya percaya seluruh sahabat RPK pasti sudah sangat memahami tentang atau perihal doa ya, kemudian pujian dan penyembahan. Betapa pentingnya kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan ya, terlebih kita loh yang melayani ya, para pelayan-pelayan Tuhan, semua orang-orang percaya. Kita mengerti sekali fungsi daripada pujian dan penyembahan itu sendiri ya. Kalau penyembahan itu merupakan kehidupan kita sehari-hari untuk kemuliaan nama Tuhan ya, penundukan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, sahabat RPK, saya percaya seluruh pelayan-pelayan Tuhan, apalagi sebagai pemuji dalam bidang praise and worship, kita tahu persis bagaimana kita harus memuji Tuhan ya. Tentu dengan apa? Dengan hati, dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan sangat penting dan sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua ya. Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, khususnya sahabat RPK, bagaimana dan apa sih sebetulnya fungsinya itu? Fungsi daripada kita memuji Tuhan itu sangat besar sekali. Antara lain adalah apa? Membangun iman. Iya kan? Membangun apa? Membangun iman percaya kita. Ya, dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 nanti dikatakan di sana dalam firman Tuhan ya. PDM Erlia boleh bantu saya untuk boleh membacakan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Jadi saat kita memuji Tuhan, sahabat RPK, saat kita memuji, menyembah Tuhan, itu artinya apa? Kita sedang menaikkan syukur kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan ya, mengucap syukur. Dan di dalam setiap pujian itu adalah perkataan-perkataan iman kita di hadapan Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, silakan PDM Erlia bisa bantu untuk membacakannya. Filipi 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi hendaklah dalam segala hal, keinginan segala sesuatu dalam doa. Naikkan segala sesuatu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, terima kasih PDM Erlia. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, jadi betul ketika kita melakukan apapun dalam hidup kita, kita harus benar-benar membangkitkan yang namanya iman percaya kita kepada Tuhan ya. Kita mau percaya hanya kepada nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dikatakan tadi, sehingga kita tidak memiliki kekhawatiran. Nah, sebagaimana kita sebagai manusia biasa mungkin ada rasa ya kekhawatiran, tapi Tuhan tidak izinkan itu. Kita harus menaruh satu pengharapan di dalam Tuhan ya, menghadap kepada Tuhan melewat apa? Doa, lewat pujian, lewat pengagungan kita, penghormatan, penyembahan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita sebagai orang percaya, para pelayan-pelayan Tuhan, ayo miliki waktu khusus untuk kita datang memuji,
menyembah kepada Tuhan. Sahabat RPK, kalau dalam program Mesbah Doa dan Pujian setiap hari Kamis jam 9 malam bersama dengan Dewi Dirgantoro, kami adakan juga program Worship Night, di mana di dalam Mesbah Doa dan Pujian kita berbicara seputar doa, pujian, penyembahan. Dan di hari Selasa, setiap hari Selasa dalam Worship Night itu prakteknya kita ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya begitu ya PDM Erlia ya. Jadi setiap hari Selasa ya, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam program Worship Night. Itu sebabnya kembali saya juga mengajak seluruh sahabat RPK, ayo ikuti setiap hari Selasa jam 22.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 10 malam. Di Radio Pelita Kasih juga ya, sahabat RPK bisa ikuti setiap hari Selasa jam 10 malam dan hari Kamis jam 9 malam. Dan apalagi nih sahabat RPK, ketika kita memuji Tuhan, itu sepertinya kita tuh sedang mengangkat hati kita kepada Tuhan, dan apalagi pikiran-pikiran kita sedang dibangun menuju kepada pikiran yang positif. Betul ya? Jadi ketika kita memuji Tuhan, ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan apapun, kita datang pada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu kita sedang membangun pikiran-pikiran yang positif. Nah, itu sebabnya sahabat RPK, ayo kita terus miliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah setiap kita memiliki gaya hidup yang selalu mau memuji dan menyembah kepada Tuhan. Nah, sahabat RPK, mungkin PDM Erlia, dalam kehidupan keseharian bagaimana nih? Boleh dibagikan kepada sahabat-sahabat RPK sedikit saja waktunya. Boleh, silahkan. Ketika saya mempunyai doa, ya, saya katakan bahwa kalaupun doa saya tidak terjawab, saya akan tetap berdoa karena saya percaya pasti ada rancangan yang indah yang Tuhan sudah siapkan untuk saya, seperti di dalam Roma 8 ayat 8 dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Itu Pastor Dewi. Jadi saya tetap terus berdoa. Gitu Dan ya. saya percaya, ya kalau tidak dijawab doa ya, saya tetap terus berharap pasti ada rancangan yang indah yang Tuhan siapkan bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada. Ya, puji Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita misalnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan gitu ya, itu memang sudah menjadikan warna kehidupan PDM Erlia atau gimana? Tapi tahan dulu, nanti dijawab setelah kita break dulu ya, sahabat RPK. Tetaplah bersama kami dalam program Mesbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Hatiku memuliakan Tuhan, jiwaku hormat akan Engkau, karena Kau layak terima
sahabat RPK yang dikasih Tuhan, masih bersama kami terus dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan saya Pastor Dewi Dirgantoro, dan saya masih terus ditemani oleh PDM Erlia. Dan malam hari ini sahabat RPK bisa menghubungi kami di nomor telepon 0815 1800 444. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kembali saya memberikan sedikit lagi informasi ya. Kalau di dalam setiap program baik worship night setiap hari Selasa jam 10 malam ya, demikian juga dalam program Misbah Doa dan Pujian seperti malam ini setiap hari Kamis jam 9 malam, semua lagu-lagu yang diputarkan di awal bahkan di pertengahan baru saja yang kita dengarkan, dan di akhir nanti dari program ini semua lagu adalah lagu yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua lewat Dewi Dirgantoro ya. Sahabat RPK bisa mendengarkan videonya, bisa melihat videonya di YouTube Dewi Dirgantoro, dan juga bisa mendengarkan di Spotify ataupun di Joox. Silahkan buka dan ketik saja Dewi Dirgantoro. Sahabat RPK, biarlah semua pujian yang Tuhan anugerahkan itu bisa menjadi kekuatan bagi kita dan memberkati kita. Amin. Nah, kembali lagi bicara tentang pujian. Seperti tadi saya katakannya, dalam pujian itu kita benar-benar diberkati, ada kuasa dalam setiap pujian. Nah, sahabat RPK, bagaimana dengan Anda semua? Apakah kita sebagai orang percaya ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, orang percaya, hamba Tuhan, dan seterusnya, kita benar-benar memfungsikan makna daripada pujian, penyembahan dalam hidup kita sebagai orang percaya. PD Merlia, tadi saya bertanya sedikit ya, bagaimana tentang pujian ya, mengenai pujian sendiri dalam kehidupan PD Merlia itu seberapa besar sih pengaruh dan arti pujian itu dalam kehidupan PDM Erlia? Silakan, boleh dikasih jawaban. Ya, pujian untuk saya sendiri sangatlah penting karena saya bisa membangun hubungan secara langsung dengan Tuhan, tidak hanya melalui doa tentunya, tapi lewat pujian semakin saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saya dengan banyak hal dan banyak tempat situasi karena memuji setiap saat. Makanya itu napas hidup kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tentunya, Pastor Dewi. Itu yang saya bisa bagi. Ya, begitu ya PDM Erlia ya. Jadi begitu pentingnya ya memuji Tuhan ya. Kita nggak hanya sekedar kita nyanyi rame-rame, bukan gitu ya. Tapi dalam setiap pujian itu ada kandungan yang luar biasa, adalah iman percaya kita ya kan. Kandungannya adalah iman ketika kita berkata, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna ketika ku berdoa. Nah itu dia, mujizat itu nyata. Nah, jadi sahabat RPK, mari fungsikanlah benar-benar pujian dalam diri kita ya. Kita bangun itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kuasanya itu luar biasa. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menjadi senjata orang percaya ya. Pujian, penyembahan, dan doa itu menjadi senjata bagi orang percaya. Sebenarnya bagaimana sih senjata rohani yang kita miliki? Sejauh mana, seberapa besar manfaatnya, begitu ya. Nah, perlengkapan senjata rohani yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Kebenaran adalah prinsip yang harus dipegang teguh oleh orang percaya. Nah, sahabat RPK, kebenaran itu harus dipegang teguh oleh orang percaya, dan diapakan lagi, digunakan sebagai apa? Sebagai dasar untuk kita kuat menghadapi setiap persoalan hidup ya. Dan kita percaya oleh ikat pinggang kebenaran itu kita bisa kuat di dalam Tuhan. Lalu apa lagi? Nah, berikutnya adalah baju zirah keadilan. Keadilan adalah kualitas moral yang harus dihayati oleh orang percaya untuk menghargai nilai-nilai yang benar dan melindungi diri dari kejahatan. Nah, sahabat RPK, betapa pentingnya pujian, betapa pentingnya doa bagi kita ya, orang-orang percaya. Dan program ini pun Misbah Doa dan Pujian. Jadi betul-betul mengingatkan buat kita semua betapa pentingnya satu pujian, satu
satu penyembahan, pengagungan dan doa tentunya itu sangat penting bagi kita sebagai orang percaya karena merupakan senjata rohani ya. Senjata rohani apalagi tadi? Baju zirah keadilan. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa? Sepatu. Wah, sepatu bicara apa? Bicara kasut kerelaan ya. Kasut kerelaan untuk apa? Nah, ini dia sahabat RPK. Kasut kerelaan untuk apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, ya tugas kita adalah apa? Memberitakan Injil, betul ya? Memberitakan Amin. Injil. Ya, kita menjadi saksi Tuhan. Kita boleh menjadi seorang penginjil, artinya kita menyampaikan Injil kepada siapa? Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu sebabnya sahabat RPK, dari tutur kata kita ya, dari sikap hidup kita ya, dari semua apa yang ada dalam hidup kita, mari kita cerminkan Kristus Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena kita adalah apa? Suratan Tuhan Kristus yang terbuka. Jadi bisa terbuka ya, PDM Erlia. Bisa diapain? Bisa dilihat orang, bisa dibaca orang, bisa dinilai orang. Itu sebabnya dalam setiap lakumu, dalam setiap tutur kata kita, apapun itu, ayo kita cerminkan Kristus ada dalam diri kita. Nah, apalagi senjata rohani yang berikutnya adalah perisai iman. Nah, kita tahu ya sebagai orang percaya pasti Anda sudah paham betul apa sih iman itu adalah satu keyakinan yang kuat kepada Tuhan dan di dalam kebenaran tentunya. Perisai iman melindungi orang percaya dari segala serangan setan yang ingin meruntuhkan imannya. Wow, luar biasa gitu ya. Kita punya iman yang kuat teguh. Itu sebabnya sahabat IPK tetap percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadi bicara sepatu, ini berikutnya bicara apa lagi nih? PDM Erlia, helm. Oh, helm tuh apa sih? Helm itu ketopong keselamatan. Jadi kita berbicara tentang apa? Senjata rohani, yaitu apa? Ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan melindungi kepala dan pikiran seseorang. Nah, itu tadi kenapa disinggung jadi helm gitu ya. Ketopong keselamatan. Oh iya, berarti pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran Kristus yang baik ya. Jadi pikiran-pikiran kita ini adalah pikiran-pikiran Kristus, bukan pikiran-pikiran yang negatif. Nah, buang semua pikiran-pikiran itu sehingga kita akan hidup, membangun hidup kita lewat pikiran-pikiran yang positif tentunya ya. Nah, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, jika kita menghadapi masalah, persoalan hidup, ayo kita fungsikan pikiran yang ada dalam pikiran kita, yaitu apa? Pikiran-pikiran Kristus. Itu sangat penting sekali ya. Berikutnya apalagi? Senjata rohani ya, antara lain tadi ya sudah ada yang namanya helm bicara ketopong keselamatan, apalagi perisai iman, apalagi tadi kasut kerelaan, apalagi baju zirah keadilan ya, dan ikat pinggang kebenaran. Dan berikutnya adalah pedang roh. Pedang roh ini bicara apa? Pedang roh itu melambangkan firman Tuhan sendiri ya. Jadi sahabat RPK, kita punya pedang. Apa itu pedang kita? Firman Tuhan. Orang-orang percaya harus bisa menggunakan pedang ini, yaitu kita memakai semua lewat firman dan kebenaran firman Tuhan itu menjadi senjata bagi kita tentunya. Amin. Haleluya. Nah, sahabat RPK, mari kita bangun diri kita ya, hidup kita senantiasa untuk memiliki yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan, apa? Pedang-pedang tadi, pedang-pedang roh tadi. Nah, saya ingin bertanya sama PDM Erlia, sharing sedikit nih. PDM Erlia, apakah Anda pernah mengalami sesuatu, misalnya Anda sedang berdoa, lalu doa Anda itu belum dijawab, tetapi Anda mempunyai satu peneguhan dari Tuhan, entah lewat apa gitu ya. Mungkin kalau ada pengalaman boleh dibagikan, silahkan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mempunyai satu doa yang saya sudah lama doakan. Tidak saya ceritakan ke banyak orang, hanya saya. Dan di satu saat saya mengikuti satu doa ya, kebetulan hambanya Pastor Dewi di situ memimpin doa. Ya,
saya langsung terkoneksi dengan beliau ketika apa yang saya doakan, kok lewat beliau ketika berdoa, saya cuma bilang, Tuhan, kok apa yang saya doakan, dia bisa tahu yang saya rindukan. Dan dengan peneguhan dari hambanya, Pastor Dewi, saya seperti kembali melihat bahwa, oh Tuhan, ternyata Tuhan luar biasa sudah menjawab, tapi saya tinggal tunggu waktunya. Itu peneguhan yang saya terima, itu Pastor Dewi. Jadi sangat luar biasa. Walaupun orang lain tidak tahu apa yang kita gumulkan, tapi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan diberi kepekaan untuk boleh merasakan apa yang jadi pergumulan kita, anak-anak Tuhan, lewat doa itu sendiri. Itu yang saya boleh rasakan. Jadi benar-benar amin ya PDM Erlia. Jadi benar-benar PDM Erlia merasakan itu ya, dan mempunyai satu pengalaman itu ya, dalam satu pergumulan kita kok ada satu peneguhan gitu dari hambanya gitu ya. Dan kebetulan saat itu sedang ada dalam doa bersama-sama ya. Ya, dalam doa. Dalam doa itu memang luar biasa, sahabat RPK. Benar-benar kita sangat percaya Tuhan dekat dengan kita. Tuhan dengar setiap apa yang menjadi jeritan hati kita. Itu sebabnya teruslah menjalin hubungan yang dekat erat dengan Tuhan kita. Sahabat RPK, tetaplah bersama kami dalam program Mesbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Angkatlah syukurmu, angkatlah doamu, Yesus Tuhan, alam semesta. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung di udara dan rasakan hadirat Tuhan dengan program unggulan kami, Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry, setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Program ini mengajak sahabat RPK untuk masuk hadiratnya dalam pujian dan penyembahan. Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga dapat disimak melalui aplikasi Android bernama Sahabat RPK dan live videonya di kanal YouTube RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Hatiku merindukan belayan kasih-Mu. Hatiku merindukan tangan kasih-Mu. Hatiku merindukan uluran tangan-Mu. Tangan Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus menolongku. Hatiku merindukan belayan kasih-Mu. Hatiku merindukan tangan kasih-Mu. Hatiku merindukan uluran tangan-Mu. Tangan
Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, masih terus bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro, dan saya masih terus ditemani oleh PDM Erlia. Nah, sahabat RPK, kembali silahkan bisa menghubungi kami di nomor telepon 0815 1800444. Nah, sahabat RPK, seperti kita dengarkan tadi pujian tadi ya, kembali pujian itu bisa sahabat RPK dengar secara utuh videonya di YouTube Dewi Dirgantoro. Silakan ketik saja Dewi Dirgantoro dengan judul lagunya Aku Percaya atau lagu Immanuel dan lain sebagainya. Kiranya semua pujian bisa memberkati kita semua. Amin. Nah, sahabat RPK, ini sudah banyak masuk permohonan-permohonan doa ya. Kita harus berdoa nih malam ini untuk semua sahabat RPK yang sudah mengirimkan permohonan doa kepada kami. Kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya, satu firman Tuhan bisa menguatkan kita semua tentunya. Dalam 1 Petrus 2 ayat ke-24, demikian firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan amin. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, artinya kita semua. Tuhan sudah membela kita. Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita, membela di kayu salib dan mengangkat setiap sakit penyakit kita. Katakan amin ya. Tuhan Yesus sungguh amat luar biasa. Dia sangat baik. Dia benar-benar mencintai kita ya. Nah, sahabat RPK, kita akan berdoa untuk permohonan yang pertama ya. Nanti PDM Erlia boleh berdoa, silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu. Kami membawa Bapak Yohanes Suyono yang menderita sakit kakinya karena beberapa waktu tidak bisa berjalan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu nyata atas hamba-Mu. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan yang dipakai, setiap sarana dokter yang dipakai. Tuhan memberkati untuk kesembuhan anak-Mu Bapak Yohanes Suyono. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih PDM Erlia. Kita akan berdoa di sini. Ada Ibu Silvi di Cimanggis. Ibu Silvi, apakah malam ini bersama-sama dengan kami? Ayo kita bersama-sama ya. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam ini kami menyatukan hati ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk permohonan doa Ibu Silvi yang ada di Cimanggis Tuhan. Memohon kiranya anak Danto diberikan satu proyek yang baru. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sumber berkat kami, Engkau akan melimpahkan berkat atasnya. Demikian juga untuk rumah yang ada Tuhan Yesus saat ini. Tuhan juga memberkati kalau Tuhan ada rencana untuk penjualan rumah. Bukakan segala pintu berkat, kirimkan pembeli dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sahabat RPK, dalam setiap doa permohonan kita malam ini juga ya, kita percaya apapun yang kita doakan, kita sudah menerimanya. Pujian ini benar-benar bisa memberkati kita karena saya percaya kita semua sangat familiar lagu ini, bahwa doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sahabat RPK, imani dan percaya apapun yang sudah kita doakan dan kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Percaya setiap doa-doa kita, Tuhan mendengar, kita menerimanya. Amin. Silakan PDM Erlia. Mari kita lanjutkan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan
surga, kami berdoa untuk Bapak Ginentius Hasto yang saat ini ada di Bekasi Barat. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati perusahaan yang anakmu ada di dalamnya. Sehingga segala pergumulan yang terjadi di PT Tregi Cahaya Teknik boleh berjalan dengan baik. Sehingga pergumulan yang terjadi Tuhan boleh selesai dengan baik. Sehingga perusahaan itu terus dapat berjalan dengan baik. Sehingga menjadi ladang berkat untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada. Kami percaya Tuhan, Kau yang menolong perusahaan ini Tuhan. Dengan pertolongan yang dahsyat dan luar biasa daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih PDM Erlia, sahabat RPK. Biarlah malam ini semua permohonan-permohonan doa kita doakan ya. Nah, yang sudah masuk kepada kami di sini ada Ibu Lydia Manila Ananda yang ada di Cibubur, Jakarta Timur. Yuk Ibu Lydia, apakah ada malam ini bersama dengan kita? Yuk kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami mengangkat doa untuk Ibu Lydia Manila Ananda yang ada di Cibubur, memohon kepadamu Tuhan, ada kuasa mujizat yang terjadi untuk setiap tanggung jawabnya, bahkan khususnya dalam pengeluaran, wisuda, dan lain-lainnya Tuhan. Kami percaya Engkau sumber berkat kami. Kami pun berdoa Tuhan untuk Rusnia Limbong dari Gandaria, juga memohon kepadamu Tuhan untuk senantiasa membantu untuk bisa melunasi setiap tanggung jawabnya. Dibukakan pintu-pintu berkat. Demikian juga Heru Krishna Sinaga, Tuhan, Engkau juga memberkati dalam setiap kerinduannya, kesehatannya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan lanjut lagi. PDM Maria, silakan. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami berdoa untuk anakmu Bapak Kris yang di Surabaya, di mana anakmu Tuhan membutuhkan pertolongan Tuhan untuk boleh melakukan pengurusan dokumen yang ada, bahkan juga Tuhan green card supaya apa yang dia rindukan boleh terjadi. Dan kami berdoa Tuhan, pertolongan mujizat Tuhan boleh terjadi sehingga memberkati anakmu, sehingga urusan-urusan yang diperlukan untuk segera boleh terlaksana. Kami juga berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap jajaran yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan campur tangan sehingga proses yang dia lakukan boleh ia terima sehingga ia boleh mempermuliakan Tuhan. Bahkan program SSN dan WP dalam proses ini Tuhan, Kau juga campur tangan sehingga urusan lancar. Oleh karena itu Tuhan, diberkati anakmu di dalam pengurusan dokumen-dokumen yang ada yang dia butuhkan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih PDM Erlia. Kita akan lanjut lagi ya berdoa untuk permohonan doa dari Bapak Peter Endra yang ada di Jelambar. Pak Peter, apakah ada bersama kami? Kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Peter Endra. Tuhan memohon kepadamu Tuhan, Engkau menjamah dengan kuasa darah Tuhan Yesus pada bagian kaki di sebelah kanan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan pada bagian kakinya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga tulang di telapak kakinya Tuhan mengalami Tuhan kehancuran. Bahkan Tuhan Yesus, dokter pun sudah berusaha untuk menyatukan tulang-tulang itu. Tapi kami percaya Tuhan Yesus sumber kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mampukan Pak Peter berdiri kuat, teguh di dalam Engkau dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ada kesembuhan. Haleluya. Amin. PDM Erlia, silakan dilanjutkan lagi. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami berdoa untuk anakmu, Bapak Halomoan Simajuntak yang ada di Jakarta Timur, di mana anakmu berencana untuk merantau ke Jepang, Tuhan. Kiranya Tuhan, untuk proses perizinan, Tuhan campur tangan, sehingga anakmu boleh merantau ke Jepang dan bekerja di sana. Dan Engkau Tuhan campur tangan juga dijauhkan dari orang-orang yang jahat yang ingin mengambil keuntungan dari anakmu. Oleh karena itu Tuhan, kami tolak segala sesuatu yang menghalangi proses pekerjaan anakmu, Bapak Halomoan Simajuntak. Dan kami percaya Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk anakmu. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa semua boleh lancar atas pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, kami berdoa. Amin.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih PD Amelia, sahabat RPK. Tetaplah bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Kami melihat karya Tuhan Yesus, kami mendengar Juru Selamat dunia, kami menerima anugerah yang indah, kami meninggikan namanya. Kami melihat karya Tuhan Yesus, kami mendengar Juru Selamat dunia, kami menerima anugerah yang indah, kami meninggikan namanya. Nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus, nama yang menjanjikan. Nama Tuhan Yesus, nama yang mulia. Kami melihat karya Tuhan Yesus, kami mendengar Juru Selamat dunia, kami menerima anugerah yang indah, kami meninggikan namanya. Nama Tuhan Yesus, nama Sobat yang RPK yang dikasih Tuhan, masih terus bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Dan malam ini dalam sesi terakhir, saya masih terus ditemani oleh PDM Erlia. Sahabat RPK, kalau pujian tadi yang kita dengarkan barusan ya, pujian ini yang berkata, nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus, nama yang menjanjikan. Nama Tuhan Yesus, nama yang mulia. Wow, haleluya. Sahabat RPK tadi mendengarkan lagu pujian dan ini orangnya langsung yang menyanyikannya. Kiranya bisa menjadi berkat ya buat kita semua. Sahabat RPK, silakan bisa buka saja YouTube-nya Dewi Dirgantoro ya. Bisa dengarkan videonya, melihat videonya, mendengarkan di Joox dan juga di Spotify. Kita akan lanjut lagi sahabat RPK, silakan hubungi kami di 0815180444. Dan kita akan lanjut lagi berdoa. Nanti PDM Erlia boleh silahkan berdoa ya untuk permohonan berikutnya. Kita berdoa. Kami berdoa untuk Ibu Diana di Jati Mekar. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya anak-Mu Kau berkati dalam rangka untuk menjual rumahnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan pembeli yang tepat, yang terbaik, sehingga anak-Mu juga boleh diberkati atas penjualan rumahnya. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Koni, di mana anak dari Ingrid, Tuhan sudah campur tangan, sehingga Ingrid sudah diberikan anak yang datang dari Tuhan. Dan saat ini sedang mengandung, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan terus merendah buah kandungan dari anak-Mu ini, sehingga anak-Mu boleh lahir dengan sehat. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan tepat pada waktunya untuk anak terkasih kami, dan juga untuk kerinduan dari Ibu Diana untuk boleh menjual rumahnya. Oleh karena itu Tuhan, di dalam nama Yesus, berkat Tuhan
nyata atas hamba-Mu. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sahabat RPK, saya mengajak seluruh sahabat RPK, mari kita satukan hati ya, berdoa untuk tanah air Indonesia yang kita cintai ya. Sebagai warga negara Indonesia, mari kita peduli akan bangsa ini. Dengan apa? Dengan kita mau berdoa untuk bangsa dan mematuhi setiap peraturan yang ada di negara kita ini. Kita berdoa untuk pemimpin dan berdoa untuk Indonesia. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengangkat hati kami dan kami percaya ada blessing Tuhan atas Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajah-Nya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai dan sejahtera, mulai dari gerbang Timur Merauke, Sabang, Miangas sampai dengan Rote, semua Tuhan ada di dalam berkat anugerah Tuhan. Demikian para pemimpin bangsa kami bersyukur Engkau yang mengirimkan pemimpin bagi Indonesia dan pemimpin yang benar-benar arif dan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan dengan iman, Indonesia sudah dipulihkan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sahabat RPK, kita akan lanjut lagi ya, berdoa untuk siapa ini? Bapak Togu Tobing. Kalau saya tidak salah, sahabat-sahabat RPK yang begitu setia mengikuti program-program kami dan khususnya ya, dalam setiap mesbah doa, silahkan ikuti terus setiap hari Kamis, jam 9 malam bersama dengan Dewi Dirgantoro, dan juga setiap hari Selasa, jam 10 malam bersama dengan Dewi Dirgantoro. Saya menghimbau, mengajak seluruh sahabat RPK, ayo ikuti setiap hari Selasa jam 10 malam, setiap hari Kamis jam 9 malam. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Togu Tobing yang ada di Pondok Bambu Tuhan, yang saat ini mengalami sakit pada bagian pinggang dan jantung. Bapa di sorga, kami percaya kuasa darah Tuhan Yesus, Engkau menjamah dengan bilur-bilur Tuhan, disembuhkan. Haleluya. Amin. Ya. Nah, kita akan lanjut lagi berdoa nih. Sini ada dari siapa? Ibu Caroline ya, PDML ya, silahkan boleh berdoa. Doa. Bapak berdoa untuk anakmu terkasih, Ibu Caroline, di mana anakmu sudah 3 tahun ini bergumul untuk penyakitnya, yaitu penyakit GERD yang senantiasa selalu ada, bahkan selalu dia rasakan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus, bilur-bilur menyembuhkan anakmu. Kami berdoa juga Tuhan untuk obat-obatan yang dipakai, Tuhan kuduskan supaya boleh menjadi sarana kesembuhannya. Dan anakmu juga boleh merasakan bahwa ada roh yang untuk memuji ketika di dalam sakitnya ia boleh merasakan kesembuhan, khususnya karakternya disembuhkan, hatinya juga sudah disembuhkan dengan memuji Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Allah kami akan senantiasa memberkati anakmu, dan anakmu akan diberkati dengan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan Ibu Caroline dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih PDM Erlia, sahabat RPK. Memang benar ketika kita berdoa kepada Tuhan itu ya, kita berdoanya itu tidak boleh sampai, artinya kita harus terus berdoa, tidak putus-putusnya kita berdoa, berseru-seru kepada Tuhan. Kalau dalam Mazmur 34 ayat 17 saya bacakan buat kita semuanya ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Nah, sahabat RPK, kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Kita berseru loh, ini memang dikatakan di sini berseru-seru, berarti kita terus memohon kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar. Katakan amin. Ya, Tuhan mendengar. Berarti ketika kita berdoa, berseru, Tuhan betul-betul mendengar setiap doa-doa kita dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa. Kita orang-orang percaya, kita datang kepada Tuhan, Tuhan mendengar setiap seruan doa kita ya. Nah, sahabat RPK, di sini masih ada satu lagi ya.
Untuk Ibu Rebecca, shalom, selamat malam ya. Terima kasih untuk setiap respon yang sudah disampaikan buat kita. Nah, sahabat RPK, tidak terasa waktu berjalan terus. Kita sudah ada di penghujung dari Mesbah Doa dan Pujian malam hari ini. Untuk itu, saya mempersilahkan terlebih dahulu PDM Erlia untuk boleh menyampaikan atau memberikan sedikit closing statement-nya. Bisa disampaikan, silakan. Bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa dan pujian penyembahan, karena itu nafas anak-anak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Nafas hidup orang percaya berdoa ya. Gaya hidup orang percaya memuji Tuhan ya. Kehidupan keseharian kita adalah sebuah penyembahan. Sahabat RPK, biarlah di akhir daripada program Mesbah Doa dan Pujian ini, semua kita boleh diberkati Tuhan. Dan semua permohonan doa yang sudah kita doakan, imani, saya telah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk PDM Erlia yang sudah bersama-sama dalam program Mesbah Doa malam hari ini ya, yang sudah mendoakan kita semua. Terima kasih untuk pelayanannya malam hari ini ya. Tuhan memberkati. Dan juga terima kasih untuk seluruh sahabat RPK yang sudah dengan setia ya, terus bersama-sama dengan kami dalam program-program kami, yaitu Mesbah Doa dan Pujian setiap hari Kamis jam 9 malam, dan juga program Worship Night setiap hari Selasa jam 10 malam bersama dengan Dewi Dirgantoro. Sahabat RPK, saya bersyukur ya, kalau dalam program Selasa, maksudnya di Worship Night hari Selasa, sahabat-sahabat RPK bergabung lagi di hari Kamis ya. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama di akhir daripada program Mesbah Doa dan Pujian ini, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Terima kasih untuk Radio Pelita Kasih. Kita akan masuk dalam doa syukur malam hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kasih dan perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Dan malam ini dalam program Mesbah Doa dan Pujian Tuhan, Engkau menjamah, bahkan Engkau melawat dan Engkau menjawab Tuhan setiap Tuhan permohonan-permohonan doa umat-Mu. Diberkati seluruh sahabat RPK, diberkati Radio Pelita Kasih, diberkatilah kami yang sudah bertugas malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat cinta kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Dan biarlah Tuhan pertemukan kami dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, izinkan saya akan pamit saya dengan Pastor Dewi Dirgantoro dan PDM Erlia. Kami ucapkan terima kasih, selamat malam, shalom.